Halo sahabat Nova. Ketemu lagi dengan aku Agni dan Nana. hari ini kita ada di konten versus. Nah, bau-bau kabar perbincangan di sekitar kita lagi ngomongin soal resesi. Resesi. Udah nyiapin apa buat resesi? Mental. Gak Bener sih, apa-apa. mental harus disiapin Iya banget. dong, iya dong. Daripada kaget tahun depan kan langsung jelek. Daripada nanti tiba-tiba siok terus jadinya stres karena resesi kan. Tapi sahabat Nova, kalau mungkin sebelum kita ngomongin resesi lah, pasti yang lagi rame juga di kita-kita atau mungkin generasi milenial itu kan investasi. Semua orang investasi. Kayak investasi lagi jadi bahan perbincangan Iya, banget jadi sih. kayak hot topic gitu. Betul. Investasi. Bahkan sekarang tuh kalau dulu kan investasi kan kita taunya kayak orang-orang yang ahli gitu kan. Tapi ternyata sekarang tuh umur-umuran kita kayak 20-30 tahun gini tuh terbuka juga dengan investasi. Ya kan, kayak kita harus belajar melek investasi, siapa tahu bisa nyaman di hari tua dengan uang yang kita investasikan gitu. Karena investasi disebut menjanjikan untuk masa depan, Betul. lebih aman dibanding menyimpan uang di bank. Betul sekali. Nah, sahabat Nova, kali ini kita akan mendebatkan nih. Karena kan ada banyak jenis investasi nih. Betul. Ada investasi tanah, gedung, apa segala macam gitu kan. Tapi hari ini kita akan bahas dua investasi yang lagi cukup ramai digeluti oleh milenial dan juga para perempuan nih ya. Itu adalah investasi emas dan saham. Kalau aku sih personal, aku lebih milih investasi saham. Kenapa? Lebih gampang di track, lebih mudah dilihatnya. Karena kalau investasi emas ribet. Emang kamu tim investasi emas? Investasi emas, karena kalau saham kan nggak kelihatan bentuknya nggak sih? Iya nggak sih? Kayak kamu harus ngeliatin terus nih handphone gitu. Iya, bener-bener. Saham hari ini lagi naik. Saham hari ini harus turun. Jadi lagi turun nih. Terus kapan aku menjual saham yang tepat kan? Ya mungkin karena aku nggak paham juga soal saham ya. Jadi aku lebih memilih investasi emas yang aku bisa melihat dan yang aku bisa langsung memakainya gitu. Kelihatan jelas bentuknya jelas ya. bentuknya. Oke. Dan emang ada surat yang jelas. Jadi kalau untuk kita mau langsung jual kan langsung tinggal gampang langsung ke toko emas gitu. Ya, sebenarnya saham juga gampang kok dijualnya, kan lewat handphone. Tapi ya sahabat Nova, menurutku kenapa aku lebih memilih investasi di saham, karena ada namanya capital gain. Mungkin yang kayak sahabat Nova yang investasi saham ngerti lah ya capital gain. Tapi untuk sahabat Nova yang mungkin belum familiar dengan kata capital gain ini adalah keuntungan yang kita dapatkan dari hasil selisih harga jual dengan harga beli saham. Jadi tuh kita bisa dapat untung lebih banyak, lebih cepat juga gitu. Nah itu kalau sahamnya lagi naik, kalau lagi pas dia naik nih. Nah tapi kamu tahu nggak sih kalau investasi saham itu juga ada resikonya yang gede banget. Ketika perusahaan tempat kamu investasi saham ini tiba-tiba tutup, atau bangkrut, nasib saham kamu gimana? Iya. Iya kan? Iya sih. Itu. Iya. Resikonya cukup besar. Nah kalau emas, kita cuma tinggal nunggu aja nih kapan nih emas kapan harganya dijual. naik. Kalau udah lagi harganya naik, emas itu biasanya bukan mengikuti harga waktu kita beli, tapi dia mengikuti harga yang berlaku sekarang. Itulah kenapa aku lebih memilih investasi emas karena lebih menguntungkan. Oke. Tapi sebenarnya kalau tadi kamu bahas soal resiko investasi saham, ada juga resiko investasi emas. Investasi yang paling gampang, yang kamu bilang katanya lebih mudah, lebih cepat cair, lebih gampang untungnya, itu tuh lebih riskan hilang. Percaya atau enggak? Kalau misalnya kamu nyimpan emas di berangkas atau mungkin di tempat yang safety di rumah kamu, ada kemungkinan besar amit-amit ada maling, hilang. Nggak bisa. Saham hilangnya nggak bisa karena semuanya ada di handphone gitu, ada di laptop. Jadi tuh nggak akan seriskan itulah resikonya ya. Tapi kalau misalnya tutup gitu ya perusahaannya, bangkrut ya, iya sih. Tapi menurutku kenapa lebih riskan investasi emas itu karena harga emas itu pernah selama 20 tahun itu turun terus. Tapi walaupun emas selama 20 tahun itu turun terus, dia tuh mencatat kenaikan yang signifikan loh, apalagi di saat pandemi kayak gini. Iya ya. Emang ya, ada buktinya. Emang tahun berapa aja dia naik? Untuk harga emas yang mengalami kenaikan, itu ada di tahun 2008, di tahun 2020, sama di tahun 2000. Waktu itu dia sempat naik. Oh, berarti sebenarnya nggak turun terus gitu. Iya, nggak turun terus. Dan kalau untuk masalah keamanan, kita bisa menyimpannya di safe deposit box. Walaupun kita harus mengeluarkan uang lebih ya. Itu kan ngeluarin uang lebih. Kalau saham kan di handphone. Ya tinggal di lock aja nih, tek, selesai masalah. Iya sih. Jadi
Kalau sahabat Nova kira-kira pilih yang mana nih? Kita kan tadi udah membandingkan nih investasi antara investasi emas dan investasi saham. Kalau menurutku sih masih lebih aman, masih lebih menjanjikan investasi saham. Bahkan ya sahabat Nova, kan tadi sempat aku bilang juga ada capital gain. Dan kalau misalnya kita punya saham itu kan berarti kita memiliki sekian persen dari perusahaan yang kita beli sahamnya. Anggaplah kamu beli sahamnya bank gitu ya. Kamu punya tuh berapa persen tuh uang kamu ada di bank itu, sehingga nanti kamu bisa ikutan rapat kepemilikan saham. Jadi kamu bisa ikut menentukan kemajuan dari si perusahaan yang kamu invest ini. Kalau emas kan kayak ya udah, cuman barang mati aja, cuman udah ditaruh. Apalagi keuntungan dari emas aku masih nggak bisa paham, selain itu bisa dijual kapan aja, terus bisa lebih harganya tinggi kata kamu tadi, tapi nggak ada lagi apalagi. Emas itu kalau menurutku, kenapa aku lebih memilih investasi emas ya? Fisiknya terlihat, ya kan? Kamu bisa pakai kondangan nih. Kalau umpamanya ini emasnya bentuknya perhiasan. Kalau kamu mau riak gitu kan, mau sombong gitu ya. Tapi kalau kamu investasi emas batangan, ini akan lebih menguntungkan. Karena apa? Karena saat dijual dia akan mengikuti harga jual yang sekarang, bukan waktu harga kita beli dulu. Sama sih sebenarnya kayak emas dalam bentuk perhiasan. Hanya saja kalau emas dalam bentuk perhiasan itu dia akan dipotong sama biaya perawatan dari toko emasnya. Beda cerita sama emas batangan, dia nggak ada tuh biaya perawatan kayak gitu. Ya, tapi sebenarnya investasi yang tadi kita sebutin itu si emas dan saham itu sebenarnya yang menguntungkan juga, asalkan tepat kali ya. Betul. Kalau misalnya kamu memang investasinya di emas, memang harus merawat emasnya gitu, dan harus tahu kapan jual atau belinya, sama juga kayak saham. Jadi menurutku sebenarnya dua investasi ini tuh sama-sama menguntungkan, cuman mungkin beda orang beda investasi kali ya. Betul. Dan sama-sama harus jeli nggak sih? Betul. Karena harga emas maupun harga saham tuh kan juga fluktuatif kan, naik turunnya kan bisa beda-beda. Jadi mau investasi emas atau investasi saham itu pilihannya sahabat Nova. Tapi kalau aku sih tim saham. Mungkin kalau kamu yang tim saham komen nih. Kalau aku tim emas, kalian boleh komen di sini. Enggak. Tim emas atau tim saham kamu bisa komen di dalam kolom komentar. Berikan juga mungkin pendapat kamu investasi di bidang apa? Mungkin ada yang investasi gedung atau investasi tanah. Bisa bagikan pendapat investasi kamu di dalam kolom komentar. Sahabat Nova juga bisa nih temukan berbagai macam konten pintar atur uang yang ada di playlist YouTube-nya Nova. Jadi kalau misalnya sahabat Nova penasaran dengan informasi keuangan gitu ya, apalagi yang khusus untuk perempuan, yang ramah untuk perempuan, bisa nonton di YouTube playlistnya Nova #PintarAturUang sahabat Nova. Dan sahabat Nova kalau misalnya mau tahu informasi terbaru ada di sosial medianya Nova ya. Betul. Ada di mana gitu? TikTok, Instagram, Facebook, dan Twitter. Betul. YouTube-nya sahabat Nova juga jangan boleh YouTube-nya juga jangan sampai ketinggalan ya sahabat Nova. Sekali lagi terima kasih banyak untuk sahabat Nova yang sudah menonton. Jangan lupa komentar kamu investasi apa nih di bawah. Nanti akan kita baca dan kita diskusi bareng-bareng. Bye.